Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonis Effendi, NPMC 1C022104 dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan presentasikan ataupun menjelaskan mengenai materi yang menurut saya menarik selama saya belajar ataupun menempuh mata kuliah pengantar bisnis. Ada pematerinya itu mengenai marketing proses and consumer behavior, atau dalam bahasa Indonesia itu proses pemasaran dan juga perilaku konsumen. Langsung saja. Nah, apa itu pemasaran? Nah, pemasaran itu ialah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Kemudian ada lingkungan pemasaran. Yang pertama itu ada lingkungan politik dan hukum. Kemudian ada lingkungan sosial budaya, ada lingkungan teknologi, kemudian lingkungan ekonomi, dan juga lingkungan persaingan. Nah, kemudian kita masuki yaitu materi mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran atau strategi marketing adalah rencana suatu perusahaan untuk bisa memperkenalkan brand seluas mungkin guna untuk mencapai target pelanggan ataupun penjual. Adapun strategi pemasaran itu yang pertama itu strategi pemasaran produk, juga produk itu misalnya kemasannya, dari beratnya, ukurannya, kemudian tempat. Strategi pemasaran tempat itu mencari tempat yang strategis untuk produk tersebut, kemudian melakukan promosi, kemudian mempertimbangkan harga atau price dari produk yang akan dipasarkan. Nah, selanjutnya itu riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini sendiri ialah suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, dan juga pengolahan informasi interpretasi dari hasil penelitian. Nah, adapun proses dari riset pemasaran itu ialah ada 6 langkah. Yang pertama itu mendefinisikan masalah, kemudian yang kedua itu merumuskan kerangka teori, kemudian yang ketiga itu formulasi desain riset, kemudian yang keempat itu mengumpulkan data dan kegiatan lapangan, dan yang kelima itu mempersiapkan dan menganalisis data, kemudian terakhir itu membuat laporan dan presentasi. Nah, adapun metode riset yang digunakan itu yang pertama observasi. Observasi ini ialah mengamati dan mencatat perilaku konsumen. Kemudian yang kedua itu fokus group. Nah, fokus group ini merupakan teknik riset pemasaran berupa sekelompok orang dikumpulkan, diberi permasalahan dan diminta untuk mendiskusikan secara mendalam. Kemudian yang ketiga itu metode survei. Nah, teknik riset pemasaran ini dengan menggunakan konsioner. Kemudian yang terakhir itu metode riset menggunakan eksperimen. Nah, teknik riset pemasaran yang satu ini mencoba untuk membandingkan respon orang yang sama ataupun orang yang serupa. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengenai materi memahami perilaku konsumen atau consumer behavior. Nah, di sini ada yang dinamakan faktor yang menentukan perilaku konsumen. Yang pertama itu budaya. Nah, faktor budaya ini menyangkut, mungkin ini PPT-nya salah ya. Budaya ini menyangkut nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga dan komunitas, serta kelas sosial. Nah, kemudian yang faktor pribadi yaitu merupakan minat dan pendapat seorang sebagai konsumen secara khusus. Faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti tempat tinggal, usia. Nah, selanjutnya yaitu
faktor sosial. Nah, faktor sosial ini pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuki tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen. Nah, dalam mengambil keputusan, konsumen itu melewati beberapa tahapan. Yang tahapan pertama itu pengenalan masalah, kemudian yang kedua itu pencarian informasi, dan yang ketiga itu evaluasi alternatif, dan yang keempat itu keputusan pembelian, dan yang terakhir itu perilaku setelah pembelian. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.